Udah, bikin yuk. Gimana? Ya, jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media bahwa dalam minggu ini kita sudah menjalani rangkaian pemeriksaan penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin mewakili klien saya pada saudara melaporkan saudara MA. Jadi dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung. Ya. Oke Bang, bisa dijelaskan kemarin Ci Olive sudah diperiksa ya kalau tidak salah. Mungkin seperti apa sih Bang kemarin pemeriksaannya? Iya, jadi salah satunya yang perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan, selaku istri dari Denny Sumargo. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 369 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Lalu kapan Bang Farhat nantinya akan diperiksa Bang? Atau mungkin panggilan dari terkait laporan Bang Denny? Kemarin setelah Olive kan saya ada akan menghadirkan beberapa saksi ya yang saya hadirkan. Nah, setelah itu dari penyidik dalam waktu dekat akan memanggil saudara FA untuk diperiksa. Olive sendiri kemarin berapa lama sih Bang menjalani pemeriksaan dan apa aja yang ditanyakan? Iya, yang pasti ditanyakan terkait kronologis dan peristiwa yang diketahui oleh saksi. Gitu. Dan untuk terlapor dalam waktu dekat akan dipanggil. Gitu. Diperiksa selama berapa lama? Kemarin diperiksa kurang lebih 2,5 jam ya. 2,5 jam karena kan ada dalam hari itu ada beberapa saksi yang saya hadirkan. Jadi dari pagi sampai sore saya sana. Di antaranya salah satunya apa sih yang ditanyakan oleh penyidik? Yang pasti terkait kronologis yang diketahui oleh saksi. Gitu. Terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh FA. Yang kita laporkan saudara FA itu kan terkait ancaman kan. Gitu. Jadi ya saya sampaikan juga kepada terlapor ya mungkin ingat-ingat lah dia ngancamnya itu pada saat kapan, berapa kali gitu. Jadi kalau dia sampaikan kalau ujaran hajar itu adalah hukum jamin rakyat, nggak mungkin disampaikan itu tangan kanan kuburan kiri rumah sakit. Nah, itu hajar itu hukum jamin rakyat apa kekerasan itu ancaman? Nah itu bisa dilihat sendiri lah rekan-rekan media. Psikologisnya sendiri Ci Olive seperti apa sih saat mendapat sang suami diancam seperti itu? Ya, yang pasti bagaimanapun juga seorang istri ya tidak terima dan tertekan juga lah. Yang awalnya niat baik ya kan dia memberikan fasilitas membantu supaya orang itu mendapat sumbangan, tapi ternyata malah jadi peristiwa ini kemana-mana dan bahkan dilaporkan, bahkan digugat sekarang ya kan itu. Yang pasti gak takut tuh kan? Kenapa? Gak takut soal laporan itu? Ya kita sebagai warga negara harus dihadapi lah. Itu kan dalam gestur densu ya mungkin akan menghadapi itu dengan ucapan sendiri. Dan siap dipanggil? Pasti. Gitu. Ini kan kita bicara atas laporan saya ya. Gitu. Kalau bicara ancaman, Farhat sendiri merasa bahwa dirinya terancam karena sudah disatroni rumahnya. Kalau disatroni kan disuruh masuk, disuruh duduk, ya kan disambut layaknya tamu. Makanya saya bilang peristiwa pengancaman ini jangan disalahartikan hanya dalam peristiwa satu peristiwa doang. Karena saya laporan melampikan buktinya ada beberapa peristiwa. Jadi silakanlah terlapor ingat-ingat lah. Di mana aja dan kapan aja dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan ingat-ingat itu. Jadi bukan hanya sekali. Ada berapa barang bukti sih yang diajukan? Ya cukup banyak lah. Saya lampirkan satu flash disk kok. Dan cukup banyak. Itu foto dan video. Potongan video ya kan dari media resmi ya, bukan foto dari sosial media, dari media resmi. Dan ada beberapa media, ada beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana nih Bang dengan adanya niatan Farhat Abbas ingin melaporkan kembali klien Abang? Melaporkan apa tuh? Saya baru tahu tuh. Dirinya berniat ingin melaporkan Abang kembali terkait tadi yang masalah ancaman ajar itu lah. Ya silakan aja. Itu kan hak warga negara membuat laporan polisi. Ya kan. Kalau saya yang pasti ketika membuat laporan polisi itu memang ada peristiwa pidana yang dilakukan dan merugikan klien saya. Gitu.
Gitu. Bang, atas laporan Densu ini, Ya. apakah Farhat bisa masuk penjara menurut Abang kira-kira? Ya sejauh ini ya saya yakin dengan bukti yang kita hadirkan dan saksi dan juga nanti ada ahli-ahli yang kita hadirkan, saya yakin. Nah ini kan saling Dengan melaporkan. ancaman berapa sih bang? Ya pasal 369 bisa dilihat lah kalau di fakta. Bang, ini kan saling melaporkan. Apakah Densus siap menghadapi juga laporan atas Farhat atas? Ya kita namanya dilaporkan itu kan hak warga negara, kita siap hadapi. Gitu. Kita siap kooperatif. Ya kita siap buktikan bahwa kita tidak